Halo, perkenalkan, saya Natalina Siburian. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pandemi COVID-19 mau tidak mau sudah berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia. Sejak Maret 2020, pembelajaran terpaksa dilaksanakan dari rumah atau yang sering dikenal dengan pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. Di sekolah tempat saya mengajar, pembelajaran awalnya dilaksanakan secara daring. Nah, hal ini tentunya tidak mudah, karena ini yang membuat semua siswa maupun guru harus beralih ke teknologi. Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran pada umumnya menggunakan gadget atau yang sering disebut dengan Android, karena hal itu yang masih terjangkau oleh siswa. Penggunaan gadget ini belum sepenuhnya dipahami oleh siswa. Bahkan masih ada siswa yang tidak memiliki Android, yang mengharuskan mereka untuk meminjam baik dari saudara ataupun teman-temannya. Beberapa guru yang melaksanakan pembelajaran secara daring menggunakan platform seperti Google Form, Classroom, YouTube, dan bahkan Zoom ataupun Teams. Nah, untuk memulainya tidak mudah, karena guru harus memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai contoh Classroom, bagaimana masuk ke Classroom, bagaimana membuka materi, bahkan bagaimana mengerjakan tugas dalam bentuk Google Form. Saya sendiri selama pembelajaran jarak jauh membuat beberapa media video pembelajaran yang saya posting di channel YouTube supaya lebih mempermudah untuk menyampaikannya kepada siswa. Jadi kita tinggal mengcopy link dan menyebarkannya lewat WA. Selanjutnya pembelajaran berlangsung di dalam Classroom, dan biasanya jika ada penugasan saya masukkan dalam bentuk Google Form sehingga siswa bisa tahu nilainya berapa, di mana kesalahannya. Dari beberapa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan siswa, tentunya tidak berjalan mulus pembelajaran secara jarak jauh ini. Kenapa? Karena selain siswa tadi belum memiliki HP, ternyata keluhan untuk pulsa bahkan paket data juga merupakan hal yang paling penting. Ditambah lagi kondisi jaringan atau sinyal yang kurang mendukung. Nah, pembelajaran seperti ini tentunya tidak bisa berjalan dengan efektif, karena tidak semua siswa bisa dijangkau. Oleh karena itu banyak siswa mengalami yang dikenal dengan istilah learning loss. Oleh karena itu, siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, maka dilayani secara luring. Bahkan guru memanggil satu persatu secara bertahap untuk memberikan pembelajaran khusus dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Akhir-akhir ini masyarakat dan warga sekolah, baik itu guru maupun siswa, telah menerima yang namanya vaksinasi. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah mulai melaksanakan yang namanya PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini tentunya disambut gembira oleh seluruh warga sekolah, dengan harapan para siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Nah, rencana PTMT yang akan diberlakukan tentunya dengan beberapa syarat. Secara sederhana, jumlah siswa dalam per kelas itu dibagi menjadi 50% dari kapasitas biasanya. Kemudian siswa begitu masuk kompleks sekolah mematuhi protokol kesehatan, baik itu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan tentunya melakukan cek suhu. Nah, apabila suhu siswanya lebih dari 37, maka akan disarankan untuk istirahat di rumah. Nah, dan yang satu lagi yang lebih penting tentunya tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan. Di SMP Negeri 3 Siak Kecil, imbauan-imbauan ini sudah direkam secara langsung sehingga setiap pagi dia diputar sebelum masuk, selama aktivitas pembelajaran, dan bahkan setelah pembelajaran selesai dan waktunya pulang ke rumah. Sebagai guru, menyediakan perangkat pembelajaran sudah pasti dilaksanakan. Nah, itu juga kami laksanakan ketika akan menghadapi yang namanya PTMT.
Jadi kita menyesuaikan dari jumlah jam belajar dan juga dengan materi-materi yang akan dicapai. Di awal pembelajaran seperti biasa, saya memulainya dengan salam dan berdoa. Kemudian mengimbau siswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kemudian disusul dengan menyampaikan materi dan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Saat ini kompetensi dasar yang akan dicapai ialah menyimpulkan gagasan atau pendapat dari teks pidato persuasif. Nah, sebelum pembelajaran saya sampaikan, awalnya saya memutar sebuah video motivasi, namun terkadang saya memutar lagu. Untuk kali ini saya memutar lagu yang berjudul Pelajar Pancasila. Dan memberikan komentar. Sebagai pemuda Pancasila, kita harus saling bergandengan tangan dan menjaga persatuan. Untuk penyampaian materi, saya memutar sebuah video pidato persuasif. Kemudian siswa menyimak. Setelah itu saya memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan apa simpulan yang mereka peroleh dari pidato yang mereka dengarkan. Kemudian mereka menuliskannya dalam catatan. Di akhir pembelajaran, tentunya kami memberikan sebuah refleksi dan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dan kemudian saya menyarankan kepada siswa untuk menonton sebuah video pidato persuasif, baik di TV atau radio atau bahkan dari channel YouTube. Kemudian mereka menyimak dan membuat simpulan sederhana yang kemudian dikumpul dalam bentuk jurnal. Nah, hal ini saya buat untuk meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Nah, selain menonton dari YouTube, sumber belajar banyak yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran di rumah. Salah satunya yaitu dari rumah belajar. Nah, dari rumah belajar ini bisa ditemukan materi yang mendukung dan menambah pemahaman siswa terhadap materi hari itu. Media dan strategi pembelajaran yang saya gunakan tentunya bervariasi. Kerja siswa juga tidak selalu dalam bentuk tertulis. Ada kalanya mereka membuat video sederhana seperti pada materi pidato dan teks laporan percobaan. Sebagai bahan evaluasi, PTNT ini telah memberikan pengalaman belajar yang baik bagi siswa, khususnya dalam literasi dan numerasi, bahkan dalam pengembangan karakter melalui disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, dan terutama disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Selaku guru bahasa Indonesia, upaya yang saya lakukan untuk mencoba menggiatkan kembali literasi mereka, yaitu dengan meminta siswa untuk membaca apapun, kemudian menuliskannya dalam bentuk jurnal membaca. Nah, hal ini sudah saya lakukan baik sebelum pandemi bahkan hingga saat ini. Dan ada hal baik yang bisa saya manfaatkan ketika masa PTNT ini, yaitu dengan mengembangkan keprofesian. Dengan mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud melalui akun SIM PKB. Nah, pelatihan-pelatihan tersebut memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar lagi dan belajar lagi mengembangkan profesi saya. Mudah-mudahan ke depan menjadi guru yang lebih baik dan menginspirasi. Tindak lanjut dari pelaksanaan PTNT ini, saya tetap melaksanakan tugas sebagaimana seorang guru, dan kita tetap mengingatkan dan selalu mengingatkan kepada siswa agar tetap menikmati proses belajarnya sebagai siswa. Selain itu, pihak sekolah juga sudah memberikan yang terbaik yang sekolah mampu, yaitu dengan menyediakan fasilitas baik untuk protokol kesehatan maupun untuk pembelajaran. Salah satunya pelaksanaan NBK yang juga telah berhasil dilaksanakan di sekolah ini. Demikianlah video praktik baik pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang bisa saya perbuat. Mudah-mudahan dalam video ini ada hal yang menginspirasi kepada rekan-rekan guru. Ayo Bapak Ibu guru, kita tetap semangat dalam membangun pendidikan Indonesia. Kita bergerak dari hati, kita pulihkan pendidikan Indonesia. Semangat menyongsong Hari Guru Nasional tahun 2021. Mantap.